Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam renungan singkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini kita belajar tentang ciptaan yang baru. Ketika saudara dan saya ada di dalam Kristus, Alkitab berkata bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Dan apakah ciri kalau saudara dan saya adalah ciptaan yang baru? Salah satu cirinya adalah kita sudah mempelajari kemarin bahwa saudara dan saya kita harus menilai dan mengukur segala sesuatu dengan cara yang baru. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita memandang Tuhan. Karena saya percaya begini saudara, bagaimana cara kita memandang Tuhan itu menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Siapa Tuhan buat saudara? Kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkatilah hambamu ini Tuhan, karena kantong hambamu ini sudah tipis. Kalau kita berdoa dengan cara model seperti itu, berarti Tuhan gak pernah jadi Tuhan. Tuhan cuma jadi bengkir aja buat saudara. Kalau hari ini saudara sakit dan kemudian saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah sakitku Tuhan dengan bilur-bilur kuasa darahmu. Saudara, kalau kita sakit dan kita berdoa seperti itu, berarti begini, Tuhan gak pernah jadi Tuhan. Tuhan cuma jadi dokter aja buat kita. Kalau besok kita mau ujian, besok kita mau ulangan, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah hikmat, marifat, pengetahuan-Mu Tuhan. Karena aku belum belajar hari ini supaya besok bisa ujian Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, cuman model-model seperti itu, berarti Tuhan gak pernah jadi Tuhan. Tuhan cuma jadi dosen aja buat kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat bagaimana kita memandang Tuhan itu menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Siapa Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan apa? Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari ayat ini, ternyata kita bisa melihat bahwa ada 3 identitas Yesus yang melekat dalam kehidupannya. Yang pertama adalah dia harus menjadi juru selamat dalam kehidupan setiap kita. Juru selamat itu adalah apa? Juru selamat itu adalah orang yang datang ke dalam dunia ini yang menyelamatkan kehidupan setiap kita. Itu adalah juru selamat. Identitas Yesus yang kedua adalah dia harus menjadi Kristus dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Kristus itu berasal dari bahasa asli Kristos, yang punya pengertian Mesias, yang punya pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah Raja yang diurapi. Berarti apa saudara? Berarti begini, Yesus itu harus menjadi Raja di dalam kehidupan setiap kita. Dia gak boleh jadi pembantu kita, dia gak boleh jadi dokter kita, dia bukan hanya sekedar dosen kita, dia bukan hanya sekedar bengkir buat kita. Tapi apakah kita menempatkan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan setiap kita? Ada begitu banyak orang-orang Kristen hari-hari ini hanya sekedar menjadikan Yesus sambilan dalam kehidupan setiap mereka. Yesus gak pernah jadi pemeran utama. Yesus hanya sekedar menjadi pemeran pembantu dalam kehidupan setiap kita. Alkitab dengan jelas berkata, dia itu bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia itu adalah Kristus. Dia harus menjadi Raja yang memerintah kehidupan setiap kita. Dia harus menjadi Raja yang memimpin kehidupan setiap kita. Apakah Yesus telah menjadi Raja dalam kehidupan setiap kita? Ya, yang selanjutnya adalah Yesus harus menjadi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu dalam bahasa aslinya dipakai kata kurios, saudara, yang punya pengertian penguasa tunggal dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya hari ini adalah begini, siapa yang menguasai kehidupan setiap kita? Kalau kita mau introspeksi kehidupan kita, seringkali yang berkuasa dalam kehidupan setiap kita kadang-kadang bukan Yesus. Kadang-kadang yang menguasai kehidupan kita adalah pekerjaan kita. Yang menguasai kehidupan kita adalah karir kita. Yang menguasai kehidupan kita adalah duit kita, keluarga kita, hobi kita. Bukan lagi Yesus yang menguasai kehidupan setiap kita. Makanya hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan hanya sekedar memandang Tuhan Yesus hanya sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara. Tapi jadikanlah Yesus
sebagai Kristus dan sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Dia harus menjadi raja yang memerintah dan yang memimpin kehidupan saudara. Dan yang kedua, Yesus harus menguasai kehidupan saudara. Itulah bagaimana cara kita memandang Yesus dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.